Gue juga tumbuh besar di Surabaya, begitu mengiblatkan pada band ini gitu. Ketika udah waktunya gitu jam 8, wah di radio tuh dengerin tiba-tiba intronya tuh sampai akhirnya masuk tatap matamu itu yang kayak wah, ngerti kan sih lo? Gue suka lagu ini nih, lagu cinta yang dibilang happy enggak sama sekali, tetapi juga bukan yang kayak glorifying Iya, penderitaan paham, enggak paham. gitu. Cuman ekspresif. Lu tahu nggak antara Once sama Ari Lasso yang mana yang pro MU? Yang penting bukan Ari Lasso. Ari Lasso pro Liverpool soalnya. Nah, itu ngebantu. Lu udah ngambil kopi belum? Ini kopi gue ya? Itu gue bilang tuh. Jangan masih ada nih. Taruh. Gila luar Sana biasa. aja lagi. Dedikasi sama Fore. Ayo udah oke deh. Ini rasanya tuh kayak apa gini? Lagu ini tuh kayak gua gak makan ngas program. Iconic memang. Iconic. Welcome back to ngebahas yang ngebekas. Kita ngebahas lagu, film, buku, bukan dari rating, tapi dari rasa dan maknanya. Dan kali ini kita ngebahas lagu yang ngebekas buat kita. Lagu apa, Bapak Ramon? Oh, kita akan ngebahas Ramon Picisan. Enggak lah, Ramon nggak picisan. Of course. Sebenarnya tadi ketika kita dengar apa namanya lagunya ya, ada yang janggal di situ. Coba ketika pertama kali mulainya ngomongnya gimana coba? Bertatap matamu itu. Terus? Bagai busur panah. Nah, busur tuh yang kayak gimana? Busur panah. Busur panah itu yang ditarik. Oh, itu anak panah. Enggak yang ditarik. Iya kan, yang Ya, ditarik itu busur. Iya kan busur. Berarti harusnya anak panah. Tatap matamu bagai busur panah. Ya kan? Wait. Ya artinya yang melesat itu kan anak panah, bukan busur panah. Bagai busur panah. Ya, gimana? Apa Lupa kelanjutannya? Apa kelanjutannya? Gue lupa. Tatap matamu bagai busur panah. Yang kau apa? Yang kau lepaskan. Yang kau lepaskan ke jantung hatiku. Kan yang dilepaskan. Oh iya, yang dilepaskan berarti. Nah, harusnya adalah anak panah. Dan memang ini mistake atau sengaja atau? Mistake. Sebuah kesalahan. Dan memang Mas Dani pun pernah dalam satu kesempatan mengakui bahwa itu seharusnya anak panah. Bukan busur panah. Gitu. Jadi hari ini kita akan ngebahas Roman Picisan. Kenapa ngebahas yang ngebekas di Bernyadar. Bernyadar kan lu? Setelah sekian tahun lagu ini dirilis tahun 2000, setelah 26 tahun lu bernyadar. 26 tahun. Jadi kalau pikir-pikir juga kita nggak kerasa ya bahwa Roman Picisan ini udah 26 tahun. Yoi men gila. Dan kenapa kita bilang Roman Picisan ini sangat ngebekas gitu. Kenapa Li? Kan waktu gua tawarin kita masukin lagu Dewa.
Of course kita harus masukin lagu Dewa. Yes. Kenapa yang terlintas di lu itu langsung si lagu ini? Salah satunya lagu ini secara musik juga punya keunikan gitu kan. Dari mulai intronya gitu kan, terus apa namanya bridge-nya sedikit banyak mengingatkan gue sama Bohemian Rhapsody-nya Queen. Oke. Ya little bit lah gitu ya. Tapi jadi secara struktur lagu itu unik, kemudian secara again catchy juga, dan kemudian juga secara lirik itu bukan lagu cinta yang apa ya, yang minyi-minyi gitu, tapi jadi ekspresif aja gitu apa adanya. Dan juga ya ini kalau kita bicara ada unsur nostalgianya gitu kan, it goes back ke zaman dulu juga gitu. So banyak hal lah. Kalau gue sendiri nilainya gini, ya jelas kalau misalkan nostalgia ya gue inget lagu ini ketika gue SMA gitu kan. Lagu ini itu sebenarnya menaikkan standar lagu cinta kalau versi gue, ya kan. Lu ngegarap di orkestrasi seperti apa lagu ini, lu ngerayu cewek pakai lagu cinta gitu kan. Dan Dewa saat itu bener-bener menyulapnya menjadi kayak tadi gue bilang, udah nggak standar lagu cinta tuh harus naik kelas gitu. Nah ini anggapan versi gue ya. Roman Picisan sanggup seperti itu gitu. Dan yang menarik lagi, gue setuju ketika Ali memilih Roman Picisan itu kita tetapkan sebagai lagu yang kita pilih untuk yang ngebahas yang ngebekas. Kalau kita ngebahas lagu Dewa adalah gini Li. Ini adalah album bintang 5. Oke. Album kelima dari Dewa 19. Dan yang menarik ini adalah seperti babak baru bagi Dewa 19. Ini kan pertama kali Once mulai masuk. Ini adalah terjadi pergantian vokalis dari Ari Lasso menuju ke Once. Disusul juga dengan pergantian drummer di posisi drum diisi oleh Tio Nugros. Nah ini udah kayak semacam babak baru gitu. Dan sadar nggak sadar juga, sebenarnya ketika di tahun 2000 bintang 5 ini keluar, Dewa itu tidak ada 19-nya. Iya Dewa. Iya. Tidak ada 19-nya walaupun di kemudian hari berapa tahun kemudian angka 19 itu hadir kembali di belakang gitu. Tapi sebelumnya tidak ada kata 19 ya ketika di bintang 5 ini gitu. Dan itu yang membuat gue tuh kerasa bahwa kayaknya kita ngebahasnya Roman Picisan gitu. Ini babak baru. Dan trivianya lagi yang menarik adalah lagu ini tuh sebenarnya disiapkan untuk Ari Lasso. Oh gitu. Ketika Ari Lasso sebelum keluar. Nah ini ada yang harus gue lakukan tadi sebelumnya gue lupa. Kita mau mengaktifasi Ramon VJM TV dulu. Semua knowledge musiknya kita aktifasi. Klik, nyala. Lanjut. Walaupun ini gue nyampe sini dari bandara, ya kan baru pulang dari Papua, gue masih kayak gini. Langsung Ramon mode MTV gitu. Jadi memang lagu ini itu sebenarnya dipersiapkan untuk Ari Lasso. Konon katanya seperti itu, dan Ari Lasso pun kalau nggak salah satu kesempatan juga mengakui bahwa seharusnya Ari Lasso bahkan Ari Lasso pernah take lagu ini. Oh really? Gitu. Dan ada nggak ya somewhere itu harusnya ada rekaman? Ada, Ari Lasso pernah sempat bocor kalau nggak salah. Dan menarik lagi gini, ini kan adalah kelanjutan dari album sebelumnya yaitu Pandawa 5 tahun 97 Kirana. Ini tuh wajah baru, bener-bener wajah baru, babak baru, era baru bagi Dewa, karena ketika di album Pandawa 5 itu Dewa 19 itu hadir dengan nuansa misteri. Itu ibaratnya tuh pakai jubah misteri kalau gua menilainya ya. Album Pandawa 5 itu kayak pakai, kalau album sebelumnya terbaik Cukup Siti Nurbaya tuh mereka lagi pakai pakaian ala alternatif lusuh gitu kan. Kostumnya lah ibaratnya dipersonifikasi sosok dewa ini. Gitu. Ketika masuk album Pandawa 5 itu kayak semacam pakai baju jubah sayap nutup kepala gitu. Lo lihat aja di album Pandawa 5 itu banyak banget karya-karya yang memang cenderung misterius moodnya. Iya, oke.
nada-nada yang dipakai, nada-nada yang dipilih. Melodinya pun ya melodinya. Semua cenderung misterius gitu. Kirana, satu sisi gitu. Lalu tiba-tiba berganti dengan album Bintang 5. Oh ya, sebelum ada Bintang 5 ini ada album The Best tahun 99. Album The Best-nya Dewa 19, terakhir dengan Ari Lasso. Kompilasi ya. Kompilasi The Best-nya ada lagu Elang dan Persembahan dari Surga, baru lagu ini. That's why ketika muncul lagu ini itu kayak the new face gitu. Dan musically pun juga terasa berbeda memang. Musik terasa berbeda dan memang pengaruh Queen sangat terasa banget Iya, di album ini gitu. Tak dapat dipungkiri gitu kan. Mas Dhani yang begitu terinspirasi dengan Queen. Nah, itu ditumpahkan di album ini, berani semakin ditumpahkan gitu. Dan yang menarik adalah tadi lu bilang musiknya digarap dengan begitu serius gitu ya, secara strukturnya gitu ya. Tapi judulnya ada picisan gitu. Jadi kayak ada kontradiksi di situ. Bahkan Itu kata-kata sangat roman menarik picisan juga. nggak ada di lirik lagu Roman Picisan ini. Iya, nggak ada. Masa- Literally nggak ada kata roman, nggak ada kata picisan gitu kan. Cinta roman picisan nggak ada kan? Iya. If you think about it, Bohemian Rhapsody pun juga nggak ada. Yes. Ya, dan sebetulnya banyak sih lagu yang judulnya itu ternyata kata-kata yang ada di judulnya nggak ada di liriknya betul. gitu. Tapi itu pun tetap menarik karena majority tetap ada gitu kan. Dan lagu Roman Picisan ini kalau saya menilainya ketika gue inget banget pertama kali denger itu waktu itu kan gue SMA di Surabaya ya. Oh, Dewa ganti vokalis. Once dulu nama Once Elfonda dulu, sempat ada satu single Once itu ngeluarin single judulnya Elfonda. Namanya pakai nama Elfonda. Elfonda Mekel. Judul lagunya Anggun saat itu. Vokalisnya adalah Once. Dulu Kasakusuk sebelum Roman Picisan itu keluar kan kita tahu bahwa vokalisnya Once ini siapa. Ketika lagu itu tayang ataupun sebelum tayang kita bridgingnya itu tadi si Elfonda Mekel itu. Dan itu Mas Dhani sudah men-spill lagu Kuldesak, inget gak lo? Itu sebelumnya ya? Sebelumnya jauh, tahun 99 soundtrack film Kuldesak, lagu Kuldesak. Wah gila, Itu memori gua harus ada suara refresh nih. Ada suara bahasa Inggris sebelum lagunya mulai kan. I look around, I fly to find a space to lay my head upon. Wah lu inget ya? Gue lupa. Tapi gue tahu ada yang seperti itu gue inget. Dulu kita mengira itu Sting. Wah gila, Ahmad Dhani berhasil menggait Sting gitu kan. Ternyata itu suara Once. Oke. Nah baru Once diperkenalkan, barulah jadi Roman Picisan album Bintang 5. Dan gue inget banget itu dulu ketika mau tayang tuh. Kalau nggak salah strategi marketing itu adalah kayak ada jamnya. Jam segini Dewa akan mengeluarkan the new hit single. Oh, pengumuman akan jam berapa, tanggal berapa, jam berapa gitu kan, dan pada saat itu gue dengernya di radio gitu kan. Sebelum wah itu gue bener-bener kayak melakukan hal yang sangat sakral. Karena kan gue menyukai Dewa juga, gue juga tumbuh besar di Surabaya, begitu mengiblatkan pada band ini gitu. Ketika udah waktunya gitu jam 8, wah di radio tuh dengerin radio cuy yang masih nyari gelombang. Harus radio, iya. Dengerin yang kayak tiba-tiba intronya dulu. Even dari intronya tuh udah orkestra beda ya. gitu kan. Yeah. Wah nungguin. Sampai akhirnya masuk tatap matamu itu yang kayak wah ngerti kan sih lo? Yang kayak oh ini Dewa gitu. Walaupun memang tak dapat dipungkiri di tahun 2000 dulu 26 tahun yang lalu terjadi pro kontra tadi. Pro kontra apa? Orang masih romantisme terhadap Ari Lasso. Ari Lassonya ya kan? Okay. Ada yang juga menganggap bahwa Once adalah vokalis yang bagus gitu. Ya memang Once vokalis yang bagus. Dan sampai hari ini kubu itu masih ada gitu. Mana yang menyukai mazhab Ari Lasso, mana yang menyukai mazhabnya Once gitu kan. Dan ketika Roman Picisan itu keluar, wih itu tegang cuy kalau menurut gue ya. Lu termasuk yang mana? Lu termasuk ada mazhab-mazhabnya juga nggak dalam hal mazhab Ari Lasso atau Once? Gitu. Jadi that's why ketika pertama kali nongol nada-nada catchy dibungkus dengan sound yang gue bilang anggun ini. Iya. Anggun megah gitu kan.
wah itu bener-bener kayak oase di tengah dahaga. Karena kan saat itu kan kita mendengar gosip tentang Dewa pasang surut, pergantian formasi segala macam, akan jadi apa Dewa tanpa Ari Lasso gitu kan. Wah itu yang kayak wah semua menanti bener-bener gitu. Itu yang ngebuat gue sampai sekarang tuh kalau dengar Roman Picisan tuh masih ada memori deg-degannya dulu waktu SMA, lagu ini seperti apa gitu kan. Gue lebih banyak ingat ya karena itu zaman itu kan dengerinnya lebih banyak di radio, and then lu beli kasetnya. Yes. Gitu kan. Dan nungguin waktu itu Prambors masih 102,3 belum 102,2. Ya kan? Belum terjadi pergeseran frekuensi. Frekuensi masih 102,3 waktu itu. Jadi dan itu memang kayak jadi lagu singelong banget, itu salah satu yang gue inget ya. Yes, it's a romance song, lagu percintaan, tapi juga jadi lagu singelong gitu karena secara kayak drama musikal almost gitu. Ada rasa-rasa gitunya gitu kayak. Karena seperti sudah didesain untuk orkestra gitu iya, kan. Iya itu. Jadi faktor itunya tuh juga jadi gue inget tahun 99 itu 2099 pertama kali Metallica tuh bikin SNM, Symphony in Metallica sama Michael Kamen San Francisco Symphony, dan sekian tahun kemudian itu kan ada juga tuh Rockestra itu kalau nggak salah tuh Dewa juga tuh seingat gue salah satunya. Tetapi jadi ketika melihat kayak lagu ini tuh Roman Picisan itu again in a way gitu ya, bukan metal tapi ada alternatifnya, ada orkestranya, tapi itu blendingnya itu smooth begitu. Dan selain faktor nostalgia tadi itu, sekali lagi kalau kembali ke lagunya, gue suka lagu ini nih lagu cinta yang dibilang happy enggak sama sekali gitu ya. Tetapi juga bukan yang kayak glorifying penderitaan enggak gitu. Cuman ekspresif. Yes. Gue merasa lagu ini tuh begitu, it's just mengekspresikan perasaan, dan itu in a way it's a good thing gitu. Bukan in a way, it is a good thing menurut gue. Selama kita ya tadi tidak mengglorifikasi rasa menderita, rasa sedih, rasa kecewa itu, dia cuma mengekspresikan this is how I feel nih gitu, rasanya itu lagu itu gitu. Lantang. Iya. Lantang. Dan menariknya lagi adalah, itu kan dari Ali ya. Mungkin kalau misalkan kamu punya cerita apa sih yang ngebekas dari lagu Roman Picisan, yang terasa ngebekas di Roman Picisan, boleh kamu tulis di komentar. Ya. Pendapatmu gimana, rasanya seperti apa. Dan sekali lagi buat yang nyaksikan ya, mungkin juga Mas Dhani dan keluarga besar Republik Cinta, mungkin kalau misalkan nonton, kita tidak menilai. Yes. Kebas yang ngebekas tidak pernah menilai, tidak pernah memberi rating, tapi kita menceritakan apa yang mengendap di kita, yang kita rasakan di Ngebahas yang Ngebekas. Nggak cuma musik, tapi kita juga ngebahas buku dan juga film. Yes. Nah kaitannya sama buku, kayak tadi lo bilang lirik. Album ini pun juga sebenarnya Mas Dhani itu, Mas Dhani kayak gua kenal aja gitu kan. Kabar Mas, sehat ya Mas? Mas Dhani itu memang lagi mesra-mesranya dengan Khalil Gibran sebenarnya. That's why di album itu kan ada Sayap-Sayap Patah juga judul lagunya, yang memang inspired by Khalil Gibran, dari karya Khalil Gibran yang Sayap-Sayap Patah tuh bukunya di depan tuh. That's why naruh buku ini di sini. Yes, gitu. Dan begitu pun juga dengan si Roman Picisan ini gitu. Ada kaitannya romantisme Mas Dhani dengan karya-karyanya Khalil Gibran gitu. Dan gua rasa sih apa ya, klop ya. Malam-malamku bagai malam 1000 bintang. Ya, stylenya gue bisa relate sih kalau lu selalu ngomong gini ya. Kalau buat teman-teman yang belum baca buku ini juga, ini buku romansa sangat-sangat ini super klasik dan super timeless menurut gue. Ya sih, I see your point sih. Kayak jadi terinspirasi dari situ kah gitu maksud lo? Iya, memang di album itu tuh kayak Mas Dhani lagi mesra-mesranya dengan karya-karyanya Khalil Gibran. Bahkan
ada istilah dalam tasawuf itu kan terkait, gue baca buku-bukunya Pak Haidar Bahir yang terkait tentang cinta adalah kekuatan terbesar, kekuatan tertinggi, maha kasih, maha penyayang, ar-Rahman, ar-Rahim. Ada beberapa kekuatan cinta kalau Pak Haidar menulis bukunya, gue ada baca Alkimia Cinta. Nah dari Khalil Gibran itu kan juga seorang yang apa ya, boleh dibilang fasih lah ya dengan dunia sufi segala macam ya kan, dituangkan dengan puisi-puisinya gitu, dan ya pada akhirnya ruh semua puisinya Khalil Gibran kan cinta. Hingga kemudian setelah album Bintang 5, album berikutnya Dewa, Cintailah Cinta. Terus di logo album Bintang 5 adalah love, ada hati dan sayap. Itu kalau lo lihat itu Khalil Gibran itu kayak menyarikan visual dari karya-karyanya Khalil Gibran ya sih? Sayap ya kan, ada cinta gitu. Gue kayak kita perlu ngebahas, minimal kita ngebahas apa The Prophet atau apa Sang Nabi itu. Oke. Bukunya Khalil Gibran itu, dan lu udah baca juga kan? Itu tunggu dulu, yang terjemahannya siapa nih? Yang Sapardi? Ya almarhum Sapardi menurut gua, karena itu ada banyak banget buku-bukunya Khalil Gibran diterjemahkan, tapi menurut pendapat gua terjemahan almarhum Sapardi luar biasa. Kembali lagi itu kan soal ini bukan soal menerjemahkan secara harfiah ya, tapi kan menginterpretasikan kan. Pak Sapardi bisa mampu menginterpretasikan naskah-naskah puisinya Khalil Gibran dengan menjadi lebih indah dalam versi bahasa kita. Dan dimengerti. Dan itu dimengerti. penting banget dan dimengerti. Begitu pula juga dengan Bintang 5. Menyarikan karya-karya puisi Khalil Gibran lalu disuguhkannya dalam wujud karya lagu. Nah disinilah makanya kayak gue bilang Roman Picisan dalam album Bintang 5 ini sebagai istilahnya itu mahakarya. Kita terinspirasi, disarikan, diracik ulang, ya kan? I agree. Disuguhkannya dengan si Roman Picisan seperti apa? Kita bisa mendengar sampai sekarang ini kayak gimana hasilnya gitu kan? Kalau kita bicara musiknya, layernya banyak. Oke, layer-layernya tuh banyak kalau kita dengerin lebih detail lagi gitu. Nada-nada yang dipilih pun juga wah bahaya gitu kan. Liriknya pun juga sama, meskipun ada satu kesalahan di awal ya. Tapi lo lihat busur panah tadi itu. Namanya karya besar, walaupun ada satu kesalahan, kita memaklumi dan tetap enak kok. And sometimes the imperfection itu yang juga membuat jadi keunikan tersendiri gitu. Yes, betul sekali, dan itulah yang membuat album lagu Roman Picisan ini tadi kita bilang bahwa ini mahakarya. Tapi ada trivia menarik juga terkait Roman Picisan, Li. Kalau gue kan kenal ya beberapa kawan-kawan di grup manajemen Dewa ini. Mereka menyebutnya misalkan mau manggung gitu atau mau latihan gitu. Lagu apa? Miliki Di. Nyanyi apa? Miliki Di. Miliki Di apa? Lagu ini? Lo tau nggak? Lo dari mana? Pondok Indah. Oh deket dong. Dari mana? Serpong. Nah. Oh yang Priok datang lagi. Tahu nggak kenapa ini disebut lagu ini Miliki Di? Kenapa disebut lagu ini Miliki Di? Oke, gue boleh nebak nggak? Boleh. Tapi ada. Oke. Karena yang nonton di sini yang datang gak ada yang bisa nebak. Cintaku tak harus miliki diri. Itu kan bener ya? Jadi kenapa miliki di? Karena miliki dirimu. Oke. Jadi trivianya adalah miliki di tadi. Gitu. Tapi bahasa internalnya ada, pasti ada. Ada gitu. Dan kalau gue nanya lu adalah gini. Tadi kan lu menyangkut pautkan kan bahwa wah ini nuansanya orkestra sekali, mengingatkan lu pada Metallica, pada mungkin Royal Philharmonic ya. San Francisco Symphony. Oke.
ngaitkannya dengan itu. Tapi itu kan ketika pertama kali lu dengar ya? Gue pertama kali denger Queen. Oh lah, yang Gue pertama kali afiliasi denger lu langsung Queen gitu ya. Oke. Tapi setelah tapi Queen itu bukan berasa ini niru Queen sama sekali enggak. Gue merasa ini sangat original. Ibarat gitu kayak gini ya, ibarat kalau Queen menelurkan lagu baru, nah ini. Nah, misalnya kayak gitu ya. Kalau Ya, Queen ngeluarin album baru, Ya. ya ini rasanya kayak gini. Gitu. Dengan bahasa Indonesia. Dalam bahasa Iya, Indonesia iya. gitu kan. Nah, pertanyaan gue gini. Ketika lo denger itu, yang ngebekas di lo lagi selain Queen tadi apa? Yang ngebekas di gua tentang lagu ini. Secara musik dan lirik gitu maksudnya. Maksud lo? Ya apapun. Kalau buat gua sih lebih Atau did it change you mungkin? kalau it changed me in a way melihat ini ya, melihat apa namanya struktur membuat sebuah karya musik, karena gue juga suka main musik gitu. Gue juga suka main musik, gue juga ngeband, gue juga perform, gue menulis lagu juga, bikin musik juga. Jadi gue kan jadi suka memperhatikan juga gitu loh. Oh ini strukturnya begini, itu menarik banget gitu. Nah jadi ada faktor-faktor itu tuh menurut gue ya it changed me in the way I see how to make a good iya, good song. Iya, a good song, a good music gitu kan. Itu tuh sangat menarik. Dan kemudian tadi dari secara lirik itu tuh ekspresif dan terasa sekali. Jadi kayak ya jujur aja gitu lagunya. Ya memang kalau menurut gua dari semua perjalanan karya-karyanya Dewa 19 ya. Wah itu secara lirik. Iya, memang betul. Lu Dari topi awal, lah, udah, dari awal, gitu dari pertama, betul itu. Ya lu Itu udah betul angkat topi gitu. Mulai dari album Format Masa Depan aja misalkan album kedua. Itu gua udah ngerasa kayak wow, lu bisa bicara tentang liberty, lu bisa bicara tentang format masa depan, futuristik, lalu kisah Siti Nurbaya bisa dituangkan dalam sebuah lagu sampai dengan album Bintang 5 ini gitu. Ini kita bicara jangan sampai setelah Bintang 5 nih, kita berhenti di Bintang 5 dulu ya. Gitu itu kan memang waduh udah di luar nalar sih kalau menurut gue yang kayak bukan meniru kayak tadi lo bilang, tapi menyarikan inspirasi itu tadi gitu kan. Karena di track 2 setelah Romanticisan, Dua Sejoli, wah itu juga sangat wah itu bahaya itu lagu gitu kan. Lagunya, liriknya, wah sangat bahaya. Lu menyertakan Adam dan Hawa dalam sebuah lagu gitu kan. Nah, kayak di bagian malam-malamku bagai malam 1000 bintang. Itu kan kalau kita kaitkan dengan oh ini terinspirasi dari Khalil Gibran gitu. Karena kalau Khalil Gibran rata-rata misalkan menuliskan puisi, itu kan selalu cinta yang luas. Lu nggak bisa baca Khalil Gibran itu selintas. Lu nggak bisa baca Khalil Gibran itu selintas gitu kan. Ini bener-bener menyarikan gaya-gayanya Khalil Gibran dijuantakan dalam liriknya itu seperti ini. Diimbangin dengan musikalitas. Wah udah kelar. Wah udah kelar lu. Dan gitu secara kan? musikalitasnya tuh skillfulnya tuh memang skillful, terlihat dan terasa, terdengar dan terasa. Dan gue kalau melihat lagu ini, mendengarkan lagu ini, kita waktu itu kan kita sempat bahas beberapa lagu yang lain yang juga timeless gitu. Ini juga sekali lagi lagu yang sampai sekarang juga masih sering muncul gitu. Masih sering muncul. Iya, mau itu lo di halte, mau itu lo lagi di tengah radio, departemen store iya, gitu kan. masih sering muncul. Masih sering muncul gitu. Dan masih relatable karena topik yang dibahas itu relatable, ya kan? Topiknya juga timeless yang dibahas dan dibahas dengan bahasa yang menurut gue timeless. Jadi kayak dan puitisnya itu bukan puitis cetek gitu, paham Ya, lo? kayak tadi kita bilang di awal kan. Berdansa di ujung gelisah itu kalimat-kalimat yang sangat-sangat puitis, tapi lu bisa langsung dapat maksudnya, lu bisa merasakan berbahayanya itu gitu loh, ya kan?
Itu tau menarik ada banget. lagi yang menarik lagi dari lagu ini itu sebenarnya itu kan kayak jedanya antara Pandawa 5 ke Romanticisan itu kan dari 97 ke 2003 tahun. Kita bertanya-tanya siapa yang akan menjadi vokalisnya. Itu sama seperti gua bertanya-tanya siapa yang akan menjadi pelatih Manchester United berikutnya gitu kan. Nah, itu deg-degannya tuh ada gitu kan. Oke deh. Jadi kalau gue mungkin dalam episode apapun, membahas apapun, gue masih aja bisa menghubungkan dengan Metallica gitu. Ini apapun dia masih aja bisa menghubungkan dengan Manchester United. Enggak Fine. Maksud gue gini. I accept, nggak apa-apa. Coba apa lanjut. Aku juga sedih mas, aku juga sedih. Ya maksud gue gini, kita menunggu menanti siapa vokalis selanjutnya. Tapi ada juga yang ditunggu oleh para pendengar ya, para pendengarnya fans Baladewa itu, fans Dewa 19 Baladewa. Tahu nggak apa? Termasuk gue pun menunggu. Dewa itu setiap mengeluarkan karya, itu either kita menunggu liriknya atau musiknya gitu kan. Ada satu lagi yang ditunggu, melodinya Andra. Melodinya Mas Andra itu selalu ditunggu-tunggu. Bahwa dia akan melodi seperti apa nih? Iya. Iya kan? Ya karena even dari setiap lagunya juga ya kayak solonya kayak gimana gitu kan. Ya. Pokoknya lu lihat deh, semua lagunya Dewa kita juga tanpa sadar menunggu melodinya seperti apa, dan semua melodinya seorang Andra Ramadan itu melodinya itu bisa dinyanyiin juga. Tone ya kan? Kalau di lagu ini sebelum si bagian interlude itu ada meliuknya tuh maksudnya nada melodinya pun dapat kita nyanyikan gitu kan. That's why makanya jeda dari Pandawa 5 ke Bintang 5 itu kita pasti kayak abis gini Mas Andra akan menyajikan seperti apa nih gitu kan, di lagu ini akan seperti apa, dan terjawab. Apalagi kalau kita ngeliat video klipnya yang pakai gitar 2 nih, ya 2 leher ya kan, senar 12 senar 6 gitu. Itu udah ketika mainnya itu benar kayak wow. Jadi satu hal ini tentang lo menarik lo membahas mengenai itu ya, bahwa melodinya itu bukan solonya gitu ya, bukan hanya singable, tetapi bisa melodi dari solonya itu bisa ikut menceritakan kisah lagunya, dan itu adalah salah satu hal yang sangat-sangat gue baru nyadar ini untuk lagu ini sebetulnya. Tapi kayak gue suka ketika sometimes tak even ketika liriknya sedang tidak disampaikan, tapi dari melodi itu bisa ikut menceritakan rasa dari apa yang si lagu ini gitu, dari dan itu terasa karena itu kan solonya itu kan masuk tentunya setelah refnya yang kedua gitu kan, sebelum bridge-nya itu, sebelum Malam-Malam Seribu Bintang itu. Nah dan di situ tuh musiknya tuh udah lebih beatnya udah lebih strong gitu kan. Udah mulai grafiknya udah mulai naik. Iya. Nah, terus tiba-tiba dimatiin. Iya. Nah, tapi begitu masuk solonya itu, jadi solo itu lebih decisive. Jadi beat itu jadi nggak yang menye-menye gitu. Malah ngelit ya. Bukan menye-menye sih, tapi artinya masih meliuk tapi nggak lembek gitu loh. Dan pada jadi, akhirnya dia malah decisive itu menurut part gua. solonya itu malah ngelit. Iya. Malah ngelit terus akhirnya juga menentukan untuk jeda. Dan khususnya dibandingkan ketika kan orkestrasi di awal lagu tuh intronya tuh. Nah itu kan masih nyambung gitu, masih meliuk yang nyambung, yang soft gitu, yang lembut gitu. Nah tapi ketika solonya itu udah lebih strong gitu, dan itu nyambung udah sampai di mana cerita lagunya menurut gua ya. Ini by the way ya, sorry, ini menurut gua loh ya, walaupun kita bukan Ian Antono gitu kan, tapi setidaknya kita juga gua bergaya banget juga. kayak menganalisa secara teknis kagak ini.
dari apa yang gue rasakan dan saat mendengarkan gitu. Dan menariknya lagi gini, Li, romanticisan itu ketika pertama kali keluar, kan kayak tadi gue bilang di awal bahwa ada kubu Ari Lasso, kubu Once, fans Ari Lasso, fans Once gitu kan. Itu yang sampai sekarang masih tetap dipergunjingkan gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, mungkin sebelumnya masih kaget harus adaptasi dengan pergantian vokalis ini, pelan-pelan Bintang 5 ini mampu menyuguhkan semua sampai kita menganggap bahwa oh this is Dewa. DNA Dewa tidak hilang rupanya. Jadi nggak hanya era baru, semangat baru, era boleh baru, semangat boleh baru, tapi DNA-nya nggak hilang tadi dibawa oleh Sandra tadi gitu kan. Dan makanya penjualan album Bintang 5 saat itu pun juga naik. Yang mungkin awalnya orang masih kaget. Ya ada kaget, ada ragu tapi terjawab gitu ya kan? Dan terjawab. Dihajar ya. Dua Sejoli, dihajar Sayap-sayap patah gitu kan. Kemudian wah dibanjirin lagi, diluberin lagi dengan Separuh Nafas gitu kan. Itu menarik. Dan lucunya lagi ada trivia. Separuh Nafas sebenarnya lagu yang hampir dibuang. Itu lagu belum jadi sebenarnya. Drumnya juga masih drum sample itu. Separuh, benar-benar separuh. Ternyata dilempar, itu yang paling laku ternyata dari Bintang 5 itu. Separuh Nafas yang paling sering ya ada cerita-cerita kayak gitu tuh gitu, ya, menarik banyak ya. banget gitu kan. Dan makanya kayak gue bilang, dan akhirnya seiring berkembangnya waktu dari periode 2000 sampai dengan 2001 akhirnya Dewa berhasil dengan sayap barunya, dengan semangat barunya, dengan babak barunya. Ya, ternyata berlanjut dengan baik. Berlanjut itu sama seperti Van Halen, sepeninggal David Lee Roth, semua pada begini kan. Ini apakah orang ragu kan? Masuk ke siapa? Sammy Hagar. Sammy Hagar, bahkan sempat siapa vokalis Ekstrim itu? Gary Cherone. Itu kan ketiga. Ya itu yang ketiga ya. Seri tapi even Sammy Hagar pun ya. Ya kan maksudnya sebelum Gary Cherone, maksud gua adalah kan Once dengan Ari Lasso ini kan pergantian vokalis itu kan sama seperti yang dialami Van Halen. David Lee Roth, terus orang bertanya-tanya, ragu bagaimana dengan vokalis berikutnya Sammy Hagar seperti apa. Begitupun juga dengan Genesis. Peter Gabriel cabut, orang bertanya-tanya akan jadi seperti apa ini Genesis. Diisi oleh drummernya sendiri, Phil Collins, ternyata rasanya kan berubah. Yes. Tapi in a good way gitu. In a good way, semua masing-masing masih in a good way. DNA-nya tidak berubah gitu kan. Hanya boleh dibilang warnanya saja yang berubah kan. Mengingatkan gue sama satu band yang menurut gue salah satu band paling unik. Kiss. Kenapa Kiss? Kiss itu bukan, ya oke sempat terjadi perubahan formasi, tapi Kiss itu sejauh yang gue tahu ya, tolong buat teman-teman yang lain, tolong mungkin juga tahu, kita aktivasi kan udah tadi kan TV-nya. Band yang Beatles juga sebetulnya, tapi Kiss itu dari lagu ke lagu tuh lead vokalnya bisa beda-beda, bisa lead gitarnya, bisa drummernya, itu kan kalau bisa rhythm gitarnya, bisa basisnya, semuanya itu adalah lead vokal di lagu yang berbeda-beda. Itu tuh tapi kan itu masih dalam satu kesatuan payung. Iya, makanya sama. bukan berubah formasi gitu loh. Tapi kan kalau yang dialami oleh Genesis, yang dialami oleh Van Halen, persis yang dialami juga oleh Dewa kan ketika fase periode itu ya. Selepas Ari Lasso akan seperti apa? Ternyata berhasil dibuktikan dari 2000, 2001 bahwa dengan babak baru, nafas baru ini tidak melunturkan kedewaannya. Ini juga kan ngalamin juga kan. AC/DC kan juga ngalamin juga dari AC ke DC ya. ketika pergantian lead vokal itu kan, dan AC/DC punya keunikan yang luar biasa vokalnya gitu kan. Tapi it works really well gitu. Nah itu menjadi satu contoh kalau menurut gua di Indonesia ada sebuah band yang terjadi berganti vokalis, mengganti frontman di depan, malah malah memberikan dampak yang semakin terbang, malah tidak stagnan ataupun jatuh, karena ada beberapa band yang malah tidak berkembang ketika ganti vokalis. Tapi Dewa sampai akhirnya kita sendiri nggak bisa menilai Once, Dewa dengan periode Once, Dewa dengan periode Ari Lasso mana yang lebih baik.
Menurut gua tidak ada yang bisa menentukan. Gue bisa ngebantu lo. Lu tahu nggak antara Once sama Ari Lasso yang mana yang pro MU? Yang penting bukan Ari Lasso. Ari Lasso pro Liverpool soalnya. Nah itu ngebantu. Tapi karena mohon maaf Mas Ari Lasso yo, sepurane yo. Sampean Liverpool ya. Jadi aku pro Once. Jadi kalian bisa tulis juga komentar, likes and subscribes ya. Udah bener belum likes and subscribe? Bener kan kalimatnya nyebutnya gitu kan? Ya pokoknya you know what to do lah. You know what to do and then tulis komentar karya-karya apa, lagu, buku ataupun film yang kamu suka dan rasanya menarik kalau kita ulas sama-sama ngobrol di sini. Thank you yang udah nonton yang tadi Pondok Indah, dari Priuk, dari Serpong. Thank you yang udah datang. Thank you. Intinya mana? Oh belum, Kak. Gue pikir kelar. Belum. Ya, lanjut. Intinya Bintang 5, album Dewa Bintang 5 dengan Roman Picisan bagi kita sangat akan terus membekas dan akan terus apa ya namanya ya, akan terus melekat karena kita pulang dari sini mungkin pasti akan singelong. Pasti akan singelong ini. Oke, saya Ramon, gue Ali. Thank you. Sampai ketemu di Ngebahas yang Ngebekas.